Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekakuan lisanku agar mereka paham mendengar perkataanku. Hari ini Tiang ingin menyampaikan satu materi tentang cara mudah mendapatkan rezeki. Enak tak judulnya, Bu? Enak gitu? Enak. Maka Tiang pada kesempatan ini ingin bercerita tentang bagaimana dialog seorang Imam Malik bersama Imam Syafi'i, seorang guru dan murid. Jadi Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Suatu ketika dalam majelis ilmu, Imam Malik berkata tentang rezeki bahwa rezeki itu datang tanpa sebab. Mengapa? Karena jika kita bertawakal kepada Allah dengan baik dan benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezekinya kepada kita. Dasar daripada apa yang disampaikan oleh Imam Malik ini adalah sebagaimana hadis yang berbunyi, andai engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana burung ketika pergi terbang membawa perut kosong dan pulang dengan yang sudah kenyang. Lalu kemudian bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap rezeki itu? Imam Syafi'i berkata bahwa rezeki itu diperoleh melalui bekerja keras. Lalu untuk membuktikan pendapat mereka masing-masing, suatu ketika Imam Syafi'i berjalan di sebuah kota. Dia menemukan banyak sekali orang yang sedang mengikat anggur, Bu. Ya. Beliau melihat orang yang sedang mengikat anggur, lalu Imam Syafi'i ikut mengikat anggur. Setelah Imam Syafi'i ikut mengikat anggur, orang yang memiliki anggur tersebut memberikan imbalan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat senang. Mengapa? Bukan karena ketika dia diberi anggur, tetapi karena dia ingin membuktikan bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Apa perkataan Imam Syafi'i tadi? Kita harus bekerja dulu baru dapat rezeki, ya kan, Bu? Lalu Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik dengan gembira karena ingin menceritakan hasil daripada pengamatan beliau tentang makna rezeki. Assalamualaikum wahai guru. Lalu kemudian Imam Malik membuka pintu dan berjumpa dengan Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i bercerita, wahai guru, jadi bagaimana Imam Syafi'i begitu bergembira dengan apa yang beliau temui, ya? Bergembira mengapa? Bukan hanya ketika diberikan anggur sebagai imbalan telah mengikat anggur, tetapi bergembira bahwa dia ingin membuktikan perkataannya tentang rezeki, bahwa kita untuk mendapatkan rezeki harus bekerja dulu. Lalu kemudian beliau mengatakan, assalamualaikum wahai guru. Guru beliau Imam Malik. Lalu Imam Malik berkata, masuk Imam Syafi'i, ada apa ini? Ini guru. Alhamdulillah, apa yang saya katakan tentang rezeki benar. Bahwa tadi baru saja saya membantu orang mengikat anggur dan saya diberikan imbalan. Dan ini untuk guru.
Lalu apa kata Imam Malik? Wahai Imam Syafi'i, bukankah perkataanku juga benar bahwa orang yang bertawakal kepada Allah dengan baik dan benar akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini hanya duduk mengajar ilmu, tetapi saya membatin. Seandainya ada anggur yang segar hari ini, alangkah enaknya, kata Imam Malik. Datang Imam Syafi'i membawa anggur. Berarti perkataan dari kedua imam ini benar tak, Bu? Benar. Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan Imam Malik tadi tentang bahwa orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rezeki dari Allah. Karena bertawakal itu adalah bagian daripada takwa, Bu. Jadi tawakal ini adalah bagian daripada bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi orang yang bertakwa Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 3 Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu, maka Allah akan memberikan dua hal. Perhatikan dua halnya. Yang pertama adalah Allah akan memberikan solusi. Allah akan memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan kehidupannya. Jadi kita ibu-ibu di sini insya Allah adalah orang-orang yang berserah diri, Ibu. Insya Allah kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang kita hadapi, dan semoga Allah selalu memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pernah nggak, Bu, merasa rezekinya bikin kaget? Pernah, Bu? Sering ya? Sering dong? Sering. Itulah janji Allah, Bu. Itu janji Allah, bahwa akan aku beri jika kamu bertakwa. Maka jika kamu menyerahkan diri kepadaku, bertawakal kepadaku, aku akan cukupkan kehidupanmu. Maka janji Allah ini benar, Bu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa sebenarnya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa, Bu? Orang yang dikatakan orang yang bertakwa disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 133. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian lanjutannya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Perhatikan, Bu, siapa saja orang-orang yang dikatakan bertakwa. Orang-orang yang dikatakan bertakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133 ini adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Pertama, orang yang dikatakan bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang-orang yang memberikan hartanya kepada orang yang berhak menerimanya, baik dia dalam keadaan senang
walaupun dia dalam keadaan susah. Jadi kalau misalnya ada orang minta-minta, Bu, jangan pernah bilang, udah susah tuh para pejabat. Jangan, Bu. Siapa tahu dengan cara itu Allah sedang menguji keikhlasan kita. Makanya ketika ada orang yang meminta-minta, alhamdulillah dia datang menjemput haknya. Gitu, Bu, ya. Kalau banyak gimana, Bu? Astagfirullah, kan belum lalu. Kalau banyak dibagi. Alhamdulillah. Yang sudah punya langganan, Bu, langganan tetap seorang pemulung. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, Bu. Langganan tetap. Langganan tetap. Jadi tiap bersyukur ada yang mau melanjutkan persahabatan kita. Beliau sudah sangat tua. Ya. Jadi kalau ingat ceritanya Rasulullah SAW yang selalu memberi makan kepada orang yang buta yang selalu menghinanya, kita masih belum seberapa, Bu, ya. Kita masih mau didoakan, Bu, ketika kita menyukupkan kehidupannya. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang dikatakan orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran ini adalah wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan amarah. Para istri, para perempuan kadang-kadang suka marah. Kita di sini rata-rata suka marah, bagaimana, Bu? Suka, ya? Jujur aja, Bu, tak ada sanksi. Kita ini perempuan, kenapa suka marah? Karena perempuan ini capek, Bu. Capek ngadepin siapa? Suami, anak. Tetapi ketika kita menjadi seorang yang mampu menahan amarah, maka kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Suami pelit, kita mampu mengatakan, kan dari lalu kita mampu mengatakan tidak seperti itu, maka kita termasuk orang yang bertakwa. Yang kita lakukan adalah, ya Allah, jadikan suami saya pemurah, ya Allah. Bilang sama suami, jangan suka sembunyikan uang di dalam kaos kaki. Ada, Bu? Ya, insya Allah suami-suami kita adalah orang-orang yang paham agama. Maka ketika anak-anak kita, Bu, mencoret dinding tembok yang baru saja kita ganti dindingnya, Bu, kita ganti catnya. Ketika kita mampu mengatakan, ya Allah, benar-benar jadi anak soleha, gitu ya, maka kita termasuk orang yang bertakwa. Bisa, Bu, nahan amarah? Insya Allah. Ya, kadang-kadang kita ini suka kebablasan, Bu. Kalau marah itu udah nggak terkontrol. Tapi kalau kita misalnya kebablasan, ya segera kita ingat dan segera kita istighfar agar kita tergolong orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, orang yang dikatakan bertakwa dalam surat Al-Imran ini adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia, memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, Bu. Pernah enggak orang tidak suka sama kita dengan tiba-tiba? Pernah enggak, Bu? Pernah. Kitanya suka senyum, dianya begitu. Gitu. Pernah, Bu? Mampu memaafkan? Maafkan dong. Karena sama jeleknya kita kalau kita tidak memaafkannya. Yang berikutkas senang, yang satu mencret. Ada? Yang satu ganti motor, yang satu sakit perut lihat motor baru tetangga. Ada, Bu? Ada tak, Bu? Nah, jika ada, maafkan orang yang sakit perut, Bu. Yang penting kita sehat.
Doakan semoga perutnya sembuh dan dia juga memiliki seperti apa yang kita miliki. Ada misalnya orang yang tiba-tiba memusuhi kita, banyak enggak, Bu? Banyak. Tapi kita mesti bagaimana, Bu? Mesti memaafkan. Innallaha ghafurur rahim. Allah saja Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masa kita orang yang segulung dosanya enggak mau maafkan sesama? Allah saja Maha Pemaaf, Bu. Betapa banyak dosa kita, Bu, tapi Allah masih kasih kita rahmat. Ada yang tidak punya dosa, Bu? Semua kita di sini dijamin punya dosa, Bu. Karena apa? Karena hanya Rasulullah yang maksum. Hanya Rasulullah yang tidak memiliki dosa. Rasulullah yang tidak punya dosa pun, Bu, gak henti-hentinya sholat yang banyak kepada Allah. Masa kita yang banyak dosanya mau bermalas-malasan kepada Allah? Begitu, Bu. Jadi ingat kisah bagaimana Rasulullah SAW yang selalu memaafkan siapa saja yang menghinanya. Maka hendaknya kita demikian juga, Bu. Agar apa? Agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang selanjutnya, orang yang dikatakan bertakwa adalah wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik. Insya Allah kita hari ini adalah orang yang berbuat baik, Bu. Hari ini kita sedang menjadi hamba Allah yang terbaik. Betapa banyak orang-orang di sana duduk-duduk nongkrong bergibah, tapi kita di sini sedang mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang di luar sana sedang sibuk mengurus dunia. Kita di sini alhamdulillah sedang berbicara tentang akhir. Gimana kita tidak bersyukur, Bu? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan itu jangan pernah kita kira adalah sesuatu yang besar saja, tetapi menyingkirkan duri di pinggir jalan itu juga satu kebaikan. Bu, tiang sudah cerita barangkali ya, punya tetangga, karena tiang di BTN kan rumah kita berhadapan, Bu. Kalau tiang keluar rumah, rumput tetangga belum dicabut, pandangan tiang yang tidak nyaman. Maka kalau tiang nyapu, cabut rumputnya sekalian. Mau punya rumput tetangga? Ya, jadi kebaikan itu sekecil apapun kebaikan itu mesti kita latih diri kita. Jangan menjadi perempuan muslimah yang tidak peduli. Ada anak tetangga nangis, diam saja. Ada tetangga susah, diam aja. Mangga kita yang terjuntai ke rumah tetangga, yang buahnya ke rumah tetangga, nggak usah dipikirin, Bu. Jadi jangan dihitung dari sekarang 10 ke dia. Biarkan, Bu, berikan untuk tetangga kita yang sedang dibagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu bentuk daripada kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan lain, Bu, yang tidak harus kita keluarin uang. Ibu mengajak tetangga untuk ikut kajian besok bulan depan adalah satu kebaikan yang Allah sudah catat sebelum dilakukan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang berbuat baik itu Allah katakan dalam surat Al-Imran sebagai orang yang bertakwa. Kemudian siapa lagi, Bu, orang yang dikatakan bertakwa? Orang yang dikatakan bertakwa adalah orang yang banyak dosanya, yang banyak salahnya. Kita ini kan banyak maksiatnya, Bu, ya. Maksiat mata, maksiat telinga,
maksiat hati. Ada yang suci hatinya, Bu? Ada, Bu? Arah baik godaan syaitan yang tertutup. Kita sholat saja masih digoda, Bu. Ya enggak, Bu? Mengapa manusia ini banyak dosanya, Bu? Karena Nabi Adam alaihissalam telah mewariskan itu kepada kita. Mengapa? Masa Nabi yang mewariskan kita dosa? Iya, karena Nabi Adam alaihissalam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diamlah kamu di surga. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Melanggar perintah Allah. Maka itu awal mula daripada manusia berbuat dosa. Allah kan bilang begitu, Bu, ya. Makan apa yang kamu suka, tapi jangan dekati pohon ini, kata Allah. Pohon apa itu, Bu? Pohon kurma. Tapi Adam ambil karena apa? Tidak kuat dengan rayuan. Sehingga apa? Allah turunkan Adam ke muka bumi. Tetapi ketika kita mampu, Bu, dengan dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat-maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati yang kita lakukan ini, segera kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang dikatakan orang yang bertakwa. Boleh diulang, Bu? Ada 5 kategori orang yang bertakwa di dalam surat Al-Imran ayat 133. Yang pertama apa, Bu? Apa, Bu? Apa yang pertama? Masya Allah. Kita ulang, ya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua adalah orang yang dikatakan bertakwa, orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, orang yang berbuat baik kepada orang lain. Dan yang kelima, orang yang bermaksiat, orang yang berlaku buruk terhadap diri dan terhadap orang lain, orang yang zalim terhadap dirinya dan zalim terhadap orang lain, tetapi dia mampu meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera memohon ampun kepada Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa inilah yang akan diberikan kemurahan rezeki sebagaimana janji Allah tadi dalam surat Thalaq ayat 2 sampai ayat 3. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana, Bu, cara kita untuk menjadikan diri kita ini orang yang bertakwa, Bu? Apa yang mesti kita perbaiki dulu, Bu? Apa yang mesti kita perbaiki dulu, Bu, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa? 1, mulai hari ini kita perbaiki sholat kita. Jadi kita mencoba untuk selalu sholat tepat waktu, Bu. Subuh dikerjakan waktu subuh, zuhur dikerjakan zuhur, asar dikerjakan asar, maghrib dikerjakan maghrib, isya dikerjakan isya. Jadi pada kenyataannya kan kadang-kadang subuh dikerjakan waktu zuhur dikerjakan menjelang asar, waktu asar dikerjakan menjelang maghrib, waktu maghrib dikerjakan menjelang isya, waktu isya nanti setelah selesai nonton sinetron. Benar tak, Bu? Ada, Bu? Insya Allah tidak ada. Insya Allah semua tepat waktu. Karena apa? Kata hadis, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin telah ditentukan waktunya, Bu. Jadi kalau misalnya ada kesibukan yang sangat-sangat, kemudian azan, kira-kira ibu mau melanjutkan atau mau sholat dulu? Kita sholat dulu, mungkin. Ya.
Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang harus kita lakukan setelah sholat kita tertib tepat waktu? Yang kita lakukan adalah menambal. Barangkali di sholat kita yang tadi itu ada bolong-bolongnya, Bu. Lebih ingat setorannya daripada lebih ingat gimana dia hadapin Allah. Jujur Bu, Allahu Akbar berulang. Jadi gimana cara kita untuk menambal, Bu? Kita tertibkan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Mau 4 rakaat setelah zuhur juga boleh, tidak apa-apa, tidak usah diperdebatkan. Yang penting sholat. Karena kan ada pendapat kalau hadisnya Bukhari Muslim kan seperti yang tadi 2 rakaat. Ada juga yang lain yang 4 rakaat kan begitu. Yang penting kita sholat sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita di sholat kita yang wajib. Sholat tarawih itu sangat penting, Bu, ya, termasuk sholat fajar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ani Nabi SAW qala, rak'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Jadi 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisi-isinya. Makanya, Bu, andaikan kita telat sholat subuh, nggak apa-apa, Bu, kita usahakan sholat sunnah dulu, baru kita sholat subuh. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menertibkan sholat wajib kita, kemudian sholat sunnah kita, rawatib kita, lalu kita coba tambah, Bu, dengan sholat duha untuk mempermudah, memperlancar rezeki kita. Ibu-ibu yang mengajar, berangkat ngajarnya jam berapa, Bu? Misalnya jam 7 sholat duha dulu lah. Kalau belum sempat sholat duha di sekolah, nggak ada kepala sekolah yang marahin kita untuk sholat duha, Bu. Izin 5 menit, 10 menit masuk ke musola sekolah kita untuk sholat duha dulu, Bu. Minta sama Allah seluruh kebutuhan kita, baru kita mulai beraktivitas. Ibu-ibu yang biasa ke pasar, nah tidak terbalik, lalu sholat dulu, baru ke pasar. Indah sekali loh, Bu, kalau kita semua sholat duha dulu baru beraktivitas. Karena sejatinya Allah nyuruh kita begitu, Bu. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kasih kamu. Disuruh minta yang banyak apa sedikit, Bu? Yang banyak. Karena apa? Allahu Ghaniyun, Allah Maha Kaya. Gak boleh mintanya sedikit-sedikit. Ya Allah, biar aku sedih, doanya lah. Nyala. Bilang aja sama Allah, ya Allah, hajikan hamba tahun ini, ya Allah. Doakan. Kalau ibu berdoa, Allah tidak marah, Bu. Jadi minta yang banyak. Doanya jangan tanggung-tanggung. Aku senang ya, yang boleh duit ini. Emangnya kenapa? Allah nyuruh, udah nih, minta kepadaku, kata Allah. Terus ibu tidak mau minta, sombong sekali. Sombong. Mohon maaf. Yang bilang begitu kan bukan dia, Allah. Ya kan? Disuruh minta banyak, mintanya dikit. Disuruh minta, nggak mau minta. Berarti sombong. Makanya mulai hari ini, Bu, minta yang banyak sama Allah. Minta diberi kesehatan, minta diberi husnul khotimah, minta dipanjangkan umurnya. Minta yang banyak.
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah kita perbaiki sholat duha kita, berikhtiar untuk melakukannya sebelum kita melakukan hal-hal yang lain. Lalu rutinkan sholat malamnya. Bagaimana Bu sholat malam kita? Apakah sudah rutin? Insya Allah, Masya Allah. Berarti ini perempuan solehah semuanya. Pantas di Batu yang ini banyak orang kaya. Amin. Masya Allah ya Allah. Apa kata Allah Bu? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk melakukan sholat walaupun sedikit. Illa qalil, walaupun sedikit kata Allah. Terus ausidah alaihi. Apa katanya Allah? Disuruh kita menambah, dikurangi sedikit lagi untuk merayu kita agar kita mau melakukannya di sepertiga malam. Mengapa Bu kita perlu sholat lail? Mengapa kita perlu tahajud Bu? Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang melakukan sholat di sepertiga malam. Di tengah-tengah di mana para perempuan lain tertidur lelap, kita terbangun untuk memanjatkan doa kepada Allah. Menangis Bu, menangis sekeras-kerasnya untuk meminta seluruh kebutuhan yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terus menangis, nangis saja. Nangis Bu, minta. Kalau sholat malam ini tidak nyampe 1 bulan kita rutinkan, Masya Allah. Yang Allah kasih itu luar biasa Bu. Makanya tiang berita gembira yang paling membuat tiang bahagia adalah ketika anak tiang sudah mulai merutinkan sholat lainnya. Yang tiang tanyakan Bu, bagaimana nilaimu nak? Bukan yang hari ini sedang berangkat ke Singapura Bu. Yang tiang tanyakan apa? Gimana nak? Sudah mulai sholat malamnya? Alhamdulillah Umi baru 2 malam sholat tahajud katanya. Terus ngantuk di kelas. Tidak apa-apa anakku sayang. Sesuatu yang tidak biasa kita lakukan memang harus dipaksakan demi untuk kebaikan. Tidak tanya lalu siapa tahu Allah katakan hanya ini waktumu di dunia. Maka bangunlah. Kalau kita biasa bangun di sepertiga malam, jam 3 itu selalu Allah bangunkan kita jam 3 tanpa kita menggunakan jam dinding yang berdiri. Karena connect pikiran kita. Jadi itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah memerintahkan kita sholat tahajud Bu? Karena satu, Allah angkat derajatnya. Kita tidak terlalu kaya Bu, tidak terlalu pintar, tetapi Allah memuliakan. Coba, karena ibu sering sholat malam, pasti jarang orang yang sembarangan terhadap kita Bu, ya kan Bu? Kemudian juga Allah anjurkan kita untuk sholat lail atau sholat tahajud, dimudahkan segala usaha. Memang betul kita tidak pegang uang tiap hari Bu, tetapi coba kalau kita hitung Bu, sehat kita hari ini gak bisa dihitung dengan jumlah uang Bu. Kita dalam satu keluarga 4 orang Bu ya. Andai kan semua sakit Bu, di rumah sakit 4 orang, 1 minggu saja Bu, kalikan Bu. 1 kamar kali berapa kali 4 orang, berapa jumlahnya 1 minggu Bu. Maka nikmat sehat ini adalah juga hal yang paling utama untuk kita syukuri Bu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahajud ini juga mengapa sangat penting kita lakukan? Karena siapapun yang ingin menggeser kedudukan kita, jika kita menjabat dalam sebuah instansi misalnya, gak akan mempan Bu, gak akan mempan. Yang mau nyenggol-nyenggol menyakiti kita tidak mempan. Maka semua harus dihadapi dengan senyuman Bu. Gak ngefek, kalau yang bahasa sekarang gak ngefek. Mau disakiti oke, mau disaingi oke. Yang penting kita jangan ada niat menyaingi. Jangan Bu.
Ya, kita fokus saja gimana caranya untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga mengapa Allah sangat memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat lail ini. Inna nasyi'atan laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Jadi sholat malam itu lebih menghujamkan ketenangan di dalam diri kita, ya. Dan ketika kita membaca Al-Quran di sepertiga malam itu akan lebih menenangkan hati kita. Jadi ketenangan jiwa. Coba, mohon maaf yang bertanya, siapa yang sudah sholat malam tadi malam? Yang sholat tahajud? Tenang gak rasanya, Bu? Masya Allah, karena Allah sudah janji, Bu, dalam surat Al-Muzammil ayat 6 yang baca tadi, Allah akan mengukuhkan hati kita, memantapkan jiwa kita, memberikan ketenangan kepada kita, maka jangan tinggalkan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengupas kembali tentang bagaimana rezeki Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa dan kepada orang-orang yang bertawakal. Yang ingin menyampaikan kisah tentang bagaimana Maryam. Mau diceritain, Bu? Jadi dalam surat Maryam dikisahkan tentang dalam surat Imran diceritakan tentang Maryam. Maryam adalah seorang perempuan mulia, Bu, karena kemuliaannya malaikat Jibril mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 42, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah mensucikanmu, sesungguhnya Allah telah memilihmu, ya, atas segala wanita yang ada di dunia," kata malaikat Jibril. Saya ulangi lagi apa katanya, Bu? "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah mensucikanmu, kemudian Allah telah memuliakanmu atas segala wanita yang ada di seluruh dunia." Maryam adalah perempuan ahli surga, Bu. Maryam wanita mulia yang namanya diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Maryam bukan anak dari seorang nabi, Bu. Maryam dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Imran, ibu yang bernama Hannah. Jadi ketika Hannah hamil mengandung Maryam, Hannah telah menazarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku nazarkan kandunganmu ini kepadamu, ya Allah. Nanti kalau putraku lahir, dia akan kuserahkan kepadamu untuk mengabdi kepadamu," kata Maryam. Tetapi kan Maryam mengandung seorang putri dan melahirkan seorang putri, dan Maryam berkata kepada "Ya Allah, ya Allah, anakku perempuan." "Memang," kata Allah, "aku lebih tahu daripada kamu," kata Allah. "Memang anakmu perempuan." Lalu setelah lahir, Maryam diberikan nama dengan nama yang baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan putrinya nama dengan nama Maryam. Setelah Maryam lahir, lalu Hannah, seorang ibu yang telah menazarkan anaknya kepada Allah, menitipkan anaknya kepada pamannya yang bernama Zakaria, karena Hannah merasa tidak mampu merawat putrinya yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan kepada Nabi Zakaria. Lalu ibu, apa yang terjadi setelah Maryam dibesarkan oleh Zakaria? Yang seringkali terjadi adalah mohon maaf ini yang cari-cari dulu mana dia tadi ya.
dalam surat Astagfirullah, surat Al-Imran ini kita lihat. Setelah Nabi Zakaria memelihara Maryam, apa yang sering terjadi? Yang sering terjadi adalah Zakaria melihat makanan yang selalu terhidang di samping Maryam. Lalu Zakaria berkata, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab." Setiap Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam atau tempat beribadahnya Maryam, maka yang dilihat oleh Zakaria adalah wajada 'indaha rizqah. Maka Zakaria menemukan makanan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Zakaria? Qala ya Maryam, anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Qalat, kemudian Maryam berkata, hadza min 'indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan Maryam hanya beribadah, Bu, menjadi wanita mulia yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengandung tanpa seorang suami. Dengan kemuliaan Maryam, maka Maryam melahirkan seorang nabi yang bernama Nabi Isa alaihi salam. Jadi yang ingin tiang garis bawahi adalah bagaimana ketika Maryam dengan kesolehannya, dengan ketaatannya, dengan ketakwaannya, Allah selalu hidangkan makanan di sampingnya. Maka Zakaria berkata seperti yang saya sebutkan tadi, qala ya Maryam, anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana ini? Apa kata Maryam tadi, Bu? Qala hadza min 'indillah. Berarti benar kata Imam Malik ya, Bu, ya, bahwa kalau kita bertakwa, kalau kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Dengan apa, Bu? Dengan rezeki yang sangat banyak. Mana buktinya? Maryam mengatakan di sini, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Percaya, Bu? Tanpa batas, Bu. Berarti rezeki itu tidak bisa kita hitung kalau kita bertakwa. Tapi kita mesti yakin, Bu, yakin. Ya Allah, Engkau cukupkan. Ya Allah, Engkau kayakan. Jangan kayak Abdurrahman bin Auf, tapi Bu minta miskin. Karena takut akan mempertanggungjawabkan hartanya di hadapan Allah. Mau minta kaya, Bu? Ya, muslimah kan harus kaya. Biar bisa ngapain, Bu? Berinfak dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Kan Allah lebih suka kepada orang yang kuat daripada hamba yang lemah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang takut lupa makanya yang catat-catat itu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu Allah katakan juga man 'amila sholihan min dzakarin wa unsa. Dan barang siapa yang beramal soleh atau berbuat kebaikan, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin, dan dia orang yang beriman, fala yuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Jadi kalau kita beramal soleh, berbuat kebaikan, Allah juga akan memberikan kehidupan yang baik terhadap kehidupan kita. Jadi nggak ada alasan mungkin kita berbuat curang, berbuat jelek, berbuat buruk kepada orang lain.
Gak ada jalan untuk itu, Bu, kalau kita yakin bahwa Allah akan menata kehidupan kita. Sederhana sekali yang dikatakan bertakwa, Bu. Ya tadi tidak marah-marah, ternyata orang bertakwa. Orang suka memaafkan, ternyata dikatakan orang yang bertakwa. Banyak celah kita dikatakan orang yang bertakwa. Gitu. Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika suatu waktu kita diuji oleh Allah, kesulitan harta, kekurangan rezeki, jangan cepat berputus asa. Kenapa, Bu? Allah sudah bilang, Bu, wala taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Makanya, Masya Allah, ini sekali lagi dalam rangka yang bertahaddus bin nikmat, rasanya dompet yang ini nggak pernah kosong, Bu. Yang ini seorang honorer yang gajinya 3 bulan sekali, Bu. Terus hari-hari mau dari mana? Tapi cukup. Bahkan bisa memberi, bisa, Bu. Karena Allah sendiri janji cukup, Allah akan cukupkan. Apalagi kita berada dalam kebenaran, Bu. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu akan rezeki Allah. Apa kalau orang jemaah deh mau yang sedapur tetangga ini, aduh, jangan takut, Bu, kasih aja, bagi saja. Makanya tadi lucu yang kebetulan beli niki ambon, tumben yang beli ambon yang merah, kuning, terus abinya bilang biasanya kalau tiang-tiang banyak begitu, besok tak dilihat lagi sama abinya mana gitu kan. Tadi dipesan, bisa tak ya sampai 2 hari atau 3 hari ketahuan tiang ya. Tak betah lihat makanan di meja, karena nanti akan ada gantinya, insya Allah. Gimana, Bu? Siap berbagi? Insya Allah. Yang kita beri 1, Allah ganti 10. Benar tak, Bu? Ada kan ayatnya? Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga katakan di sini dalam surat Ibrahim. Dalam surat Ibrahim ayat 34 Allah katakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallah la tahsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat kufur terhadap nikmat Allah. Wa atakum, kata Allah, dan Dia telah memberikan kamu apa yang kamu minta. Tapi kita ini kadang-kadang suka tidak bersyukur, dan kadang-kadang kita suka zalim dengan harta yang Allah kasih. Zalimnya di mana? Gak mau dibagi, disimpan terus untuk dirinya. Kemudian kita juga dikatakan kufur nikmat. Kadang-kadang kita juga lupa bersyukur, Bu. Dikasih 10.000 sama suami, kita berpaling. Dikasih 50.000 sehari, merasa tidak cukup. Lupa bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati, Bu. Kalau suami tidak ngasih pun kita mesti mendoakan. Gimana caranya biar suami besok bisa ngasih? Gitu, Bu. Jangan dipaksa-paksa. Ayo. Nanti suaminya
melakukan hal-hal yang kita tidak mau. Banyak anak kejadian. Banyak. Maka kita tugasnya sebagai seorang istri adalah mendoakan bagaimana supaya rezeki suami lancar. Kalau suaminya lancar kan kita yang enak. Dan harus kita pandai-pandai melihat kondisi suami, Bu. Kalau suami kita tukang emas, nggak boleh Ibu minta sedikit. Jangan bilang Pak ada uang 10.000, sedikitnya. Kalau dia jadi pedagang emas, mintalah yang banyak, Bu. Karena suami punya kewajiban di situ. Tapi kalau suami kita pekerjaannya tidak terlalu memberikan penghasilan yang besar, jangan juga kita terlalu yang suka shopping. Kasihan suami, Bu. Jangan kita ada yang melampaui batas. Supaya apa, Bu? Supaya berkah. Jadi begitu Ibu, sederhana sekali bagaimana cara kita memperoleh rezeki itu dengan mudah, dengan cepat, dengan hanya bertakwa kepada Allah. Nggak boleh iri, Bu. Nanti kencing manis. Nggak boleh punya penyakit hati, Bu. Nanti liver. Nggak boleh suka kaget lihat barang orang yang baru datang dari toko, nanti stres. Kalau lihat orang senang kita gimana, Bu? Masya Allah, alhamdulillah. Ya, Bu ya. Kalau ada orang yang sukses, jangan lupa ucapkan selamat ya Pak, selamat ya Bu. Karena apa? Doa itu untuk kita. Apa kata Allah, Bu? In ahsantum anfusikum wa in asatum fala. Kebaikan itu untukmu, keburukan itu untukmu. Bukan yang sebelah kanan baik, yang sebelah kiri buruk, bukan. Pas tangannya ke sini. Jadi itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kita praktikan ya, Bu. Ini bukan teori, praktik. Sederhana saja pembahasan kita. Kemudian juga bagaimana cara kita mendatangkan rezeki dengan cepat, Bu? Dengan banyak beristighfar. Apa kata Allah dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 14? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kamu, maka Allah satu akan ampun. Ampuni ini kan mahal, Bu. Kalau Allah nggak ampuni kita gimana, Bu? Takut nggak, Bu? Takut. Satu janjinya, innahu kana ghaffara. Allah akan ampuni. Wa yumdidukum bi amwalin. Janji yang kedua kalau kita istighfar, Bu, Allah akan menambah hartamu. Harta, Bu, berarti janji dunia. Wa banin, dan akan memberikan kamu keturunan yang banyak. Wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Sebelum ayat ini Allah katakan yursilis sama alaikum midrara. Maaf yang ulang lagi, Bu. Faqul tastaghfiru innahu kana ghaffara. Satu, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan memberikan kamu hujan yang lebat. Hujan yang lebat itu adalah rahmat dan rezeki, Bu. Jadi kalau ada turun hujan jangan bilang popon. Yang kita katakan adalah awal-awal ketika hujan turun apa, Bu? Alhamdulillah. Walaupun saat itu banyak jemuran kita yang diguyur oleh hujan, kita tetap alhamdulillah hujan ya Allah. Karena hujan itu rahmat, Bu. Janji Allah ini ketika kita beristighfar, rizki hujan itu. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah akan menambahkan harta, Bu, janji yang kedua. Wa banin, janji yang ketiga.
Janji akhiratnya apa, Bu? Wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhar. Dan Allah akan memberikan kamu di akhirat nanti surga yang di bawahnya mengalir sungai surga. Dua janji Allah, Bu, kalau kita rajin beristighfar, janji dunia dan janji akhirat. Di dunia apa yang dijanjikan kita, Bu? Satu, ampunan. Kemudian hujan yang lebat. Kemudian harta. Kemudian anak keturunan. Masya Allah. Makanya istighfar ini kecil tetapi besar khasiatnya. Makanya ini Ibu sambil nyanyi sambil dengerin ini istighfar aja, Bu. Pulang-pulang pasti banyak sesuatu di rumah, insyaallah. Itu dari istighfar saja, Bu. Terakhir dia ingin menutup kisah bagaimana luar biasanya kalimat istighfar ini dengan sebuah kisah. Mungkin ibu-ibu juga sering mendengar kisah ini, Bu. Tetapi boleh tiang ulang, Bu. Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama yang besar. Suatu ketika Ahmad bin Hanbal pergi ke suatu tempat di Irak. Kalau sekarang kan di zaman now ini kita kan tahu siapa presiden kita, siapa ulama kita. Tapi kalau dulu kan orang nggak tahu siapa ulamanya, hanya namanya saja yang besar. Tapi kadang-kadang kita belum tahu bagaimana wajahnya. Nah, sehingga Ahmad bin Hanbal datang ke suatu tempat, menginap di masjid, pergi ke masjid, oleh merebutnya diusir. Padahal beliau adalah seorang ulama, diusir. Kemudian pergi ke teras masjid, mau tiduran, rebahan, diusir juga. Akhirnya dilihat oleh seorang pembuat roti. Wahai fulan, kemarilah, menginaplah di tempatku, kata pemilik dan pembuat roti ini. Lalu datanglah Ahmad bin Hanbal kepada pedagang roti ini. Lalu Ahmad bin Hanbal melihat pedagang roti ini sedang membolak-balikkan rotinya. Astagfirullah. Gitu. Nah, terus Ahmad bin Hanbal bertanya, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu baca, wahai fulan? Mengapa engkau setiap membolak-balik rotimu engkau berkomat kabir? Lalu dikatakan kepadanya, saya beristighfar. Demi Allah, dengan istighfar ini semua terwujud apa yang saya inginkan. Itu kata pedagang roti kepada Ahmad bin Hanbal. Oh, apa lalu yang belum tercapai sekarang, katanya Ahmad bin Hanbal. Oh, yang belum tercapai sekarang, aku ingin bertemu dengan ulama besar yang bernama Ahmad bin Hanbal. Lalu Ahmad bin Hanbal berkata apa, Bu? Aku ini Ahmad bin Hanbal. Tabarakallah, Bu. Berkat istighfar seluruh keinginan kita kabulkan. Ketemu pedagang roti yang ingin bertemu dengan Ahmad bin Hanbal dengan cara yang Allah tidak sangka-sangka. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Tiang sampaikan hari ini mudah-mudahan bisa kita praktikkan, Ibu. Karena apa yang Tiang sampaikan ini adalah perbuatan sehari-hari, Bu. Tidak dalam, sederhana penyampaian Tiang. Hal-hal yang perlu kita biasakan. Maka mulai hari ini kita dawamkan istighfarnya, Bu. Dawamkan, Bu. Jangan putus, begitu juga dengan sholawat Nabi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.